Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum masuk ke cerita, pada malam hari ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung ke channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Cerita pada malam hari ini terjadi di tahun 90-an, dialami oleh kedua orang teman saya yang kebetulan memiliki nama yang sama, yaitu Cahyo. Nah, jadi untuk mempermudah, saya sendiri memang dan teman-teman ya memang terbiasa memanggil si Cahyo yang satu ini dengan panggilan Acong, sementara untuk Cahyo yang satu ini terbiasa kita panggil Yok, seperti itu. Cerita ini bermula ketika si Acong dan si Yok pada suatu malam, mereka berdua ini main ke kampung sebelah ya. Jadi mereka itu memiliki teman yang tidak terlalu saya kenal dengan akrab, karena kebetulan saya dengan kedua Cahyo ini berbeda sekolah pada masa itu. Nah, jadi si Acong dan si Yok ini suatu malam selepas Isya itu ceritanya berjalan berdua untuk menghampiri rumah temannya yang ada di kampung sebelah. Nah, tidak tahu mereka memiliki urusan apa, tapi yang jelas si Acong dan si Yok ini ketika di rumah temannya itu terlalu larut dengan obrolan-obrolan dan yang lainnya, sehingga pada akhirnya itu mereka pulangnya kemalaman ya. Jadi kalau tidak salah ingat pada saat itu waktu sudah hampir jam 10:30 ya, yang jelas sudah jam 10 lewat, dan akhirnya Acong dan si Yok ini pamit dari rumah temannya untuk pulang seperti itu. Nah, sebagai gambaran, perjalanan dari kampung saya menuju ke kampung sebelah ini memiliki 3 opsi jalan. Ya, yang pertama jalan utama kampung atau yang berada di depan itu melewati jalan aspal biasa dan kemudian melewati sebuah kebun yang tidak terlalu luas dan sebuah jembatan, karena memang kampung tempat saya tinggal ini berada di pinggir kampungnya itu merupakan aliran sungai, daerah aliran sungai seperti itu. Nah, sementara jalan yang kedua adalah melewati kebun pisang yang dipisahkan oleh sungai itu, dan ada sebuah jembatan kayu yang hanya bisa dilewati oleh orang saja ya, jadi tidak bisa ada kendaraan yang lewat situ. Ya mungkin kalau orang nuntun sepeda itu bisa, sementara kalau yang jalan utama itu ya memang untuk lewat jalan utama ya, untuk lewat mobil ataupun kendaraan-kendaraan yang lain, termasuk truk pun bisa di situ. Nah, sementara alternatif yang ketiga adalah jalan belakang. Cuman kalau jalan belakang ini jaraknya sangat jauh karena harus memutar, dan itu mungkin sekitar hampir 2 kali lipat ya dari jalan utama seperti itu. Nah, satu-satunya jalan yang paling singkat untuk dilalui ya melalui jalur tengah itu. Jadi melewati kebun pisang, kemudian melintasi jembatan kayu kecil itu, kemudian masuk lagi ke kebun pisang di wilayah yang sudah ikut kampung saya, dan kemudian kurang lebih 200 meteran sampailah ke rumah pertama. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Lah, kebetulan si dua Cahyo ini pada saat perjalanan pulang ini berembuk. Mereka di satu sisi juga agak takut dengan kedua orang tua, karena tadi sebetulnya mereka tidak berencana untuk pulang selarut itu. Nah, akhirnya si Acong dan si Yok ini memberanikan diri, memutuskan untuk lewat kebun pisang.
Nah, sebetulnya mereka berdua ini tidak pernah sama sekali melalui kebun pisang itu. Ya mereka tahu jalannya, masuk dari mana, kemudian nanti akan tembus di mana, itu mereka berdua sama-sama tahu. Hanya mereka berdua sama-sama belum pernah melalui jalur itu. Tapi mengingat kondisi yang terjadi pada malam hari itu, akhirnya mereka berdua memutuskan lewat situ. Nah, di perjalanan kebun pisang yang masih ikut area kampung sebelah ini, ya mereka berdua berjalan beriringan, karena jalannya juga nggak terlalu luas ya, memang hanya cukup untuk, mungkin kalau orang dewasa berjajar itu mungkin hanya untuk 3 orang ya, 3 atau 4 orang saja. Dengan kiri kanan itu pohon pisang dan tanpa penerangan sama sekali. Cuman alhamdulillah menurut mereka di malam itu pencahayaan dari bulan cukup membantu mereka. Nah, akhirnya saat mendekati jembatan, mereka berdua ini melihat di rimbunan pohon pisang yang sudah ikut area kampung saya itu, mereka melihat ada semacam karung putih ya, itu menggantung di beberapa pohon pisang. Nah, waktu itu si Acong ini sempat kaget dan merasa takut. Acong ini mencengkram tangan si Yok ini keras-keras sambil menuju ke arah yang terlihat seperti karung itu, dan bertanya ke Acong, "Cong, itu apa?" gitu kan. Si Acong yang melihat itu hanya menjawab bahwa itu karung yang memang digunakan untuk membuntal pisang-pisang itu supaya tidak diserang kalong atau kelelawar, kata Acong begitu. Dan kemudian setelah melewati jembatan dan semakin dekat dengan pohon pisang yang ada semacam karung itu, ya benar saja, memang ternyata itu karung yang digunakan untuk membuntal jajaran daun, membuntal buah-buah pisang itu. Ya akhirnya si Yok ini kan lega, ya sudah, terus mereka meneruskan perjalanan dan sudah tidak terlalu jauh dari rumah ya, karena mereka sudah mulai bisa melihat lampu dari rumah-rumah pertama setelah kebun itu. Nah, namun kejadian yang tidak disangka adalah ketika kurang lebih sudah tinggal 50 meter menjelang rumah pertama, dan sepanjang perjalanan di kebun pisang yang sudah masuk area kampung saya itu, memang mereka berdua di di setiap pohon pisang itu memang ada karung putih itu yang untuk menutupi buah pisangnya itu. Jadi di semua pohon pisang yang ada di area kampung saya itu, kata mereka berdua, buah pisangnya ditutup oleh karung putih semua. Nah, ketika sudah 50 meter menjelang rumah pertama itu, mereka berdua dikejutkan karena tiba-tiba karung putih yang membuntal buah pisang di beberapa pohon itu tiba-tiba bergerak-gerak dan melompat turun dari pohon yang dari pohon pisangnya itu, karena kan seharusnya posisinya menggantung ya, pisang itu kan, buah pisang posisinya menggantung. Nah, mereka berdua spontan terkejut dan menghentikan langkahnya, dan akhirnya mereka berdua ini tubuhnya menjadi kaku, karena kalau tidak salah antara 5 atau mungkin lebih ya, itu karung yang tadinya berada di pohon dan tiba-tiba meloncat turun dari pohon itu kemudian berbalik menggeliat, dan ternyata itu adalah sosok pocong. Jadi mereka berdua ini dihadang kurang lebih 5 atau lebih sosok pocong di depan mereka. Nah, akhirnya mereka berdua ini ya balik kanan, lari tunggang langgang dan kembali ke kampung sebelah, menggedor-gedor rumah temannya kembali. Sampai akhirnya mereka berdua diantar pulang oleh ayah dari temannya ini sampai ke rumah masing-masing. Nah, ternyata ketika mereka berdua ini sudah sampai rumah, mereka memang dimarahi oleh kedua orang tua mereka
Karena yang pertama mereka pulang terlalu larut, yang kedua seharusnya kalau memang malam hari mereka jangan melewati kebun pisang itu. Ya, meskipun orang tua mereka akhirnya tidak menjelaskan secara detail apa alasannya kok tidak boleh melewati kebun pisang itu, tapi apa yang terjadi di malam hari itu yang menimpa mereka berdua betul-betul suatu pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan, dan mereka mengingat dengan betul pesan dari kedua orang tua mereka. Nah, kalau di kondisi sekarang sih kebun-kebun pisang itu sudah hilang ya, karena memang kebun yang dulunya penuh dengan pohon pisang itu sekarang sudah ditebas semua dan sudah digunakan untuk perluasan pemukiman dan beberapa fasilitas umum seperti itu. Ya, itu tadi pengalaman yang pernah dialami oleh kedua teman saya yang bernama sama, yaitu Cahyo. Dan jujur meskipun saya juga beberapa kali melintasi kebun pisang itu ya, dulu ketika kebun pisang itu masih ada, tapi alhamdulillah saya tidak pernah mengalami atau menemui sosok-sosok sebagaimana yang pernah diceritakan oleh kedua teman saya ini. Ya wallahu alam, tapi yang jelas memang menurut beberapa orang-orang tua yang terutama yang menggarap kebun pisang itu memang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu atau mungkin hanya pada saat iseng saja ya, konon katanya penunggu-penunggu di kebun pisang itu memang suka menampakkan diri seperti itu. Ya wallahu alam semuanya, karena itu merupakan satu misteri ya. Ya, itu tadi Sobat Horor Klasik, cerita dari masa lalu yang dialami oleh kedua teman saya. Mudah-mudahan Sobat Horor Klasik bisa terhibur dengan cerita yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.